Sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini Jumat 28 Mei 2021. Kami hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Beato Yohanes Baptista Machado, Leo Tanaka, dan kawan-kawan sebagai martir. Beato Yohanes Baptista Machado lahir di Kepulauan Azores dari sebuah keluarga bangsawan. Pemuda ksatria itu bercita-cita menjadi Rasul Kristus jika mungkin di Jepang. Ia memang tahu akan rawannya tanah misi Jepang. Namun rupanya ia ingin menjadi saksi iman di sana. Pada waktu itu sekitar abad ke-16, karya misi di Jepang ditangani antara lain oleh imam-imam Yesuit. Oleh karena itu, Machado masuk Serikat Yesus. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia diutus ke negeri Sakura itu. Machado ternyata seorang imam sekaligus rasul yang rajin. Mula-mula ia bekerja di Fukushima dan Nagasaki. Pada waktu berada di Pulau Goto, ia ditangkap dan dibawa ke Omura bersama dengan beberapa kawannya. Di sanalah kepala mereka dipenggal pada tanggal 22 Mei 1617 karena iman mereka kepada Kristus dan semua perjuangan mereka untuk menyebarkan Injil Kristus. Di antara imam-imam itu ada Leo Tanaka, seorang guru agama yang sangat giat membantu imam-imam dalam mengajar agama kepada umat. Ia diberi kesempatan oleh seorang pengawal yang mengenal dia dengan baik untuk melarikan diri. Namun setelah merenungkan hal itu secara mendalam, ia memutuskan untuk tidak lari agar tidak menimbulkan skandal kepada umat sebagai pengkhianat iman. Pada waktu teman-temannya dibunuh, ia dibawa ke sana untuk menyaksikan penderitaan yang ditimpakan kepada mereka. Ia merasa sedih karena hukuman mati yang sama belum juga dijatuhkan kepadanya pada saat itu juga. Ia terus menanti mahkota martir itu dengan doa. Akhirnya, 10 hari kemudian, ia juga memperoleh mahkota saksi iman yang dirindukannya itu di suatu pulau dekat Omura. Di sana kepalanya dipenggal dan ia menemui ajalnya sebagai martir Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Leluhur kita penuh belas kasihan, dan nama mereka dikenang sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita, menurut urutan-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas Penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Aleluya, aleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Aleluya, aleluya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Percayalah kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam,
ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah masuk ke Bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Kris dari komunitas Deo JCC Bali. Dan pada hari ini kita akan merenungkan Injil dari Markus 11 ayat 11 sampai 26. Dan untuk tema pada hari ini, tetap berbuah di musim yang kering. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas salah satu ayat dari Injil hari ini, yaitu Markus 11 ayat ke-14 yang bunyinya, "Maka katanya kepada pohon itu,
jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkan. Sebelumnya diceritakan bahwa Yesus dan ke-12 muridnya itu meninggalkan Betania dan mereka merasa lapar. Dan pada saat itu rombongan itu melihat pohon ara atau buah pohon ara yang lebat daunnya, dan pikirannya sebagai orang bahwa pohon yang lebat itu buahnya pasti banyak karena terlihat lebat, terlihat besar sekali, dan harapannya bahwa dia akan mendapatkan buah yang bisa dia makan. Seperti itu. Dan pada saat itu malah terbalik, bahwa pohon itu tidak memiliki buah sama sekali. Seperti makanya pada saat itu Yesus mengutuk pohon itu. Janganlah seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon itu agar tidak berbuah untuk selama-lamanya. Gitu. Biarpun pada saat itu bukan musim berbuah untuk pohon itu, yaitu pohon ara tersebut. Gitu. Tapi kenapa Yesus mengutuk pohon itu? Itu merupakan perumpamaan bahwa janganlah kita merasa kendor, merasa hilang semangat kita dikala keadaan sekitar kita, keadaan yang sudah ditentukan itu tidak berbanding lurus dengan keinginan kita, sehingga semangat kita kendor, semuanya kita kendor, seperti itu. Makanya saya ambil tema untuk hari ini adalah tetaplah berbuah di musim yang kering, seperti itu, terutama untuk pelayanan kita. Saya juga ada satu ayat dari Roma 12 ayat ke-11 yang bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi banyak dari kita, terutama juga saya, seperti itu. Ada kalanya di mana saat pelayanan saya itu kendor, pelayanan saya turun, tidak semangat karena orang-orang sekitar saya ya tidak semangat juga. Itu pasti pernah seperti itu. Ya. Tapi saya meyakinkan bahwa setiap pelayanan di dalam hidup saya itu bakal berbuah entah untuk satu atau dua orang, untuk memberkati satu atau dua orang pelayanan saya. Tidak perlu memikirkan banyak bahwa 1000 orang kalau kita pelayanan dapat menikmati hasilnya, atau 1000 atau 2000. Tidak seperti itu. Tapi percayalah bahwa 1-2 orang bersuka cita atas pelayanan kita akan mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan tentunya. Apalagi untuk masa pandemi sekarang ya, semuanya serba susah. Mau ikut misa harus online, harus siap komputer lah, harus siap kuota lah, segala macam. Tapi itulah tantangan, tapi itulah hidup, ya kan? Tuhan mengajarkan kepada kita jangan pernah menyerah. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa tetap berbuah di musim yang kering, padahal kondisi saat itu tidak memungkinkan kita untuk berbuah, apalagi untuk melayani Tuhan. Semua serba terbatas, apalagi di masa pandemi ini semuanya serba susah, semuanya serba sulit gitu. Tapi selalu ada cara untuk melayani Tuhan. Selalu jadilah terang di tempat yang gelap, jangan jadi terang di tempat yang terang. Seperti itu bakal percuma. Tapi bagaimana Anda menjadi berkat di antara orang yang membutuhkan berkat? Jadilah orang yang berbeda untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya berbeda dalam arti tetap mengikuti jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan, tetapi dengan cara kita sendiri. Dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan, bertekun di dalam doa. Apa sih pelayanan yang cocok untuk kita, pelayanan yang kita sanggupi, yang membuat berkat bagi orang banyak? Itu kita sendiri yang tahu masing-masing semuanya. Jadi caranya yaitu selalu bertekun dalam doa, bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apa sih yang cocok ya untuk pelayanan saya? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan-Mu? Seperti itu. Keinginan itu dulu yang harus kita tanamkan. Kalau
kita tidak minta sama Tuhan, kita tidak mempunyai pikiran itu, ya sama saja gitu. Awalnya kita dulu yang mau untuk melayani Tuhan, selalu untuk menyempatkan diri untuk melayani Tuhan, bagi waktu untuk pekerjaan, untuk Tuhan, seperti itu. Jangan seperti pohon ara yang tadi kelihatan besar di luarnya, itu sama seperti kita ini dilihat orang, wah orang kaya, orang yang mempunyai sesuatu, tetapi pelayanan kita terhadap Tuhan itu kurang. Itu sama saja seperti itu, tidak memberikan berkat kepada orang banyak, hanya dilihat dari luarnya saja kita mampu, kita besar, tetapi efek untuk orang lainnya itu tidak ada ataupun sedikit, seperti itu. Jadi tetaplah kita bertekun dan pengharapan kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih pelayanan yang cocok untuk saya? Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya pada hari ini. Semoga renungan yang saya bawakan dapat memberikan berkat untuk kita semua di sini, dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.